suasana semangat yang baru tentu saja saya ke Rose ya. Ada Daniel di pojokan sini ya. Kita sama-sama semangat untuk menemani Anda di acara Rumpi. Wah. Ada yang baru apa dari Daniel? Nggak ada ya, warna rambutnya aja ya. Tapi kalau di pojokan sih tetap kita dengan semangat baru untuk menghangatkan suasana dengan berita-berita hot yang menjadi highlight kita hari ini. Kita pojokan untuk membahas berita-berita yang panas baik datang dari dunia nyata. Apa beritanya? Berita hot hari ini datang dari Aldi Taher, aktor dan penyanyi kelahiran 1983 yang menggalang donasi untuk Indra Bekti. Ia melelang jam tangan pemberian mantan istrinya Dewi Persik senilai 15 juta dan gitar yang digunakan untuk membuat lagu Nisa Sabian I Love You So Much dilelang 10 juta rupiah. Pria yang mengawali karir sebagai model majalah remaja 2001 ini mengunggah video yang membela istri Indra Bekti Aldila Jerita yang pada konferensi pers kemarin menyampaikan keinginannya untuk membuka penggalangan dana karena biaya rumah sakit Bekti sudah mencapai miliaran. Aldi yang merupakan kanker survivor dan pernah mengidap kanker getah bening pada 2016 lalu merasa perlu maju untuk membantu Indra Bekti karena Bekti juga pernah menjadi duta kanker anak selama 13 tahun dan sempat digunduli 3 kali untuk penggalangan dana penderita kanker pada 2015, 2016, 2018 lalu hingga mengumpulkan donasi 300 juta. Perbincangan kita hari ini menemani suasana baru tahun baru ya, mungkin masih ada yang libur-libur ya. Ini salah satu teman saya ini kayaknya dia yang paling banyak panen ketika orang lagi liburan untuk menitipkan kucing-kucingnya ya. Dia punya hotel kucing dan sekarang menjadi ibu kos ya. Kenapa dia pindah jalur ini? Apa sudah mau berhenti dari dunia hiburan? Kita lihat dulu profilnya Tia Aristia berikut ini. Tia Aristia, artis kelahiran 1986 yang mengawali karir melalui ajang Gadis Sampul tahun 2001 ini menikah dengan Irfan Ratinggan pada Agustus 2014 dan dikaruniai 2 orang putra bernama Muhammad Kanaka Ratinggan dan Muhammad Kalundra Ratinggan. Perempuan yang dipuji netizen sederhana karena mengajak anak makan di warteg ini Oktober lalu membuat video tur keliling sekolah Kanaka, namun kantinnya membuat netizen salah fokus karena menjual steak. Tia yang tergabung dalam geng cendol bersama sejumlah selebriti seperti Nagita Slavina, Ola Ramlan, dan Asyanti ini menekuni beberapa bisnis seperti jasa grooming dan hotel kucing serta kos-kosan dengan fasilitas lengkap disertai laundry dan jasa membersihkan kamar. Seperti apa kesibukan Tia Aristia menjalankan bisnis sambil mengurus anak? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ini luar biasa banget loh pencapaiannya. Dia sekarang udah bukan artis sembarang artis, dia menjadi influencer ya kan. Udah influencer kurus. Saya mah apa-apa aja deh Bu. Influencer hidup sehat. Sekarang dia adalah pengusaha, punya kos-kosan ya Bu ya. Udah lama sebenarnya kos-kosan itu. Lama tuh berapa lama sih? Udah sekitar 10 tahunan. Oh ya? Iya, dari sebelum nikah tuh memang udah ada. Oh ya, dulu berapa kos-kos? Itu kos-kosan apa kontrak-kontrakan sih sebenarnya? Kos-kosan. Kos-kosan gitu. Dulu berapa pintu sebelum nikah tuh? Bisa aja. Ada lah pokoknya, nggak terlalu banyak. Ada pintunya tapi ada kan? Pintunya yang penting. Kalau nggak ada pintunya takutnya orang menyelonong masuk Bu. Coba kita Google ya, Tia Aristia kalau di Google bunyinya adalah set. Apa bunyinya? Mana tuh buka tuh yang merah-merah tuh? Tia Aristia, nah ibu kos. Ya ternyata emang udah lama jadi ibu kos ya. Berarti panggil saya ibu kos ya mulai sekarang. Jadi sekarang udah berapa tempat itu kosannya? Baru satu tempat. Baru satu tempat. Jadi yang itu dulu yang 10 tahun lalu itu? Iya. Terus dikembangin lagi? Enggak, sebenarnya jadi ada satu slot toko di situ. Nah slot tokonya itu aku jadiin cat hotel. Oh. Tapi alhamdulillah cat hotel tuh jalan. Abis itu aku bikin cabang baru lagi cat hotelnya. Oh, jadi yang berkembang sekarang lebih adalah kamu ibu kosnya kucing-kucing. Iya, ibu kos orang juga, kucing juga. Coba sih kita lihat ya. Kamu bilang dia itu adalah seorang influencer. Konten-kontennya tuh selalu update gitu ya. Dan ini salah satu yang menarik perhatian ketika dia menjadi ibu kos berikut ini. Lagi nyapu kosan. Luar biasa, ternyata udah 10 tahun ya. Yang bagian lagi siapa? Yang bagian ada orangnya. Oh ada orangnya. Awalnya Nagi itu
Kita sendiri. Kalau nggak aku suami, tapi pusing ya, nagih-nagih. Itu salah satu tantangannya tuh adalah menagih ya? Iya, sebenarnya mereka kan ini rata-rata tuh pegawai kan, jadi bayarannya tuh lancar. Cuman ya tetap aja ribet kan, harus nagih ini nih. Jadi apalagi sih tantangannya kalau punya kos tuh apa selain waktu itu aku pernah agak stres waktu zaman aku hamil anak pertama. Suamiku ngurusin penginapan di Gili Trawangan 1,5 bulan. Jadi kos-kosan itu semua aku yang ngurus. Setiap hari tuh galon, gas, wifi-nya mati, harus di reset lagi segala macam. Bu, air galon habis ya? Oke, galon isi 1. Ntar besok paginya udah, Bu, air galon habis lagi. Jadi kayak, wah ternyata gini yang ngurusin. Jadi berarti kamu punya rumah itu ada urusannya, ini kos juga tambah lagi. Sekarang udah ada orang yang ngurusin? Udah ada yang ngebantuin. Oke, ini ada artikel bisnis lagi tentang hotel kucing. Ini juga menarik gitu ya, hotel kucing gitu. Ini mau kita bacain komentar netizennya juga ya. Ini nih, mengintip hotel kucing milik Tia Aristia, ada kamar presidential suite. Padahal kan kucing ya, apa kucing butuh seluas itu ruangannya? Sebenarnya kalau ini presiden suite-nya itu jadi dia bisa kayak family gitu, bisa bertiga, barengan. Lucu banget. Jadi awalnya kenapa ada kamar yang besar itu karena dia memanfaatkan tempat kan begini. Kan nggak mungkin disekatnya miring kan. Jadi aku bikin siku L karena gede. Aku punya ide kenapa nggak aku kasih nama presiden suite. Biar kayak hotel-hotel manusia beneran. Itu paling rame di masa-masa apa? Emang masih liburan ini? Lebaran. Ini lagi full. Lagi full juga? Ya, tahun baru. Berapa slot sih itu semuanya untuk kucing? Kalau yang di Sultan Agung itu dia ada 20 kamar. Kalau yang di Cikajang itu ada 32 kamar. Tantangannya apa nih kalau kamu bikin hotel kucing itu tantangannya apa? Kalau di sini tantangannya adalah setiap jam itu rata-rata pemilik kucing minta di videoin. Akhirnya aku punya ide di Cikajang itu di tiap kamarnya ada CCTV-nya. Oh, jadi yang punya rumah bisa ngecek sendiri? Bisa langsung ngecek sendiri dari handphone, bisa ngajak ngomong itu kucingnya. Oh, lucu banget. Ya. Nah, kita ngobrol lagi sama Tia Aristia. Ada satu lagi. Kalau ini nih kita udah pernah wawancara dia tahun 2018. Dulu pernah viral gara-gara emang kontennya ngegas-ngegas gitu ya, sama pakai lagu Hey Tayo. Itu kan ya gitu. Marah-marah gitu ya. Tapi justru ternyata aku heran loh. Ada orang marah tuh kan ngeselin ya. Iya. Dia malah viral. Tapi lucu dia marah-marahnya. Iya. Lucu. Viral sekarang udah menikah. Pacarnya itu pacaran 8 tahun. Jangan-jangan dimarahin juga. Gak pernah putus. Kayaknya takut deh pacarnya ya. Jadi istrinya. Kita profilnya Jenda dan Dea berikut ini. Jenda Munte, konten kreator kelahiran 1985 ini viral karena kerap membuat konten menjawab pertanyaan random dari netizen dengan nada emosi dan salah satu kontennya ditonton hingga lebih dari 46 juta kali. Pria yang juga sempat viral pada 2018 karena menyanyikan lagu Hey Tayo di tempat umum ini pernah menjadi jurnalis berita kriminal selama 10 tahun namun sempat cuti 1 tahun karena merawat ibunya yang sakit hingga resign lantaran kewalahan bekerja sambil membuat konten. Jenda yang telah membeli mobil mewah dari hasil membuat konten ini 18 Desember kemarin menikah dengan Dea Andasari setelah 10 kali ditolak dan berpacaran selama 12 tahun. Pria yang pernah collab dengan beberapa artis seperti Andre Taulani, Sule, dan Abdel Ahrian ini mengaku sang istri lebih lucu darinya walaupun kadang malas kalau diajak membuat konten. Benarkah Jenda dan Dea Andasari awalnya tidak berniat menikah dalam waktu dekat? Dan seperti apa kekompakan keduanya setelah menikah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, sudah bersama Jenda dan Dea. Ini pasangan pengantin, gimana? Istriku. Istri ya. Gak biasa. Akhirnya berhasil terbujuk lah. Sudah tidak bisa lagi dia mau kemana? Mau kemana? Gitu. Nah, ini kan jadi dikenal sekarang itu sebagai konten kreator ya. Kita akan tunjukkan beberapa konten-kontennya dia yang nonton tuh bahkan sampai 46 juta kali ada yang oleh masih lebih ya. Kontennya kayak apa sih? Coba lihat berikut ini. Udah kontennya adalah jadi Q&A gitu ya. Betul. Ya ampun. Itu bisa udah dapat apa aja tuh kamu dengan viralnya ini? Aduh, ada manajer lagi di sini. Ya, renovasi rumah, terus bangun kontrakan, beli mobil. Cash lagi, beli mobilnya cash. Beli mobilnya cash. Menikah. Modal, ya kan? nikah. Maharnya apa? Sertifikat rumah? Maharnya apa maharnya? Nggak pakai mahar ini.
hanya cintaku padamu. Bener-bener. Diketawain sama yang udah senior. Mau aja. Aku ajarin ya. Nggak gitu juga. Aduh. Nih, kita pernah wawancara pertama kali pada saat awal-awal kamu viral ya, Iya. tahun 2018 loh. Sebelum Q&A itu. Sebelum Q&A ya kan? Aku masih teriak-teriak di lampu merah gitu kan. Betul, yang orang tuh kaget-kaget Iya, karena tiba-tiba kamu ajak ngomong, terus kamu joget-joget, Nyanyi-nyanyi nggak tayo, jelas itu gitu, kan. Nah, kamu masih jadi jurnalis waktu itu ya? Iya, waktu itu masih nyambil kerja jadi jurnalis. Sekarang full time content creator. Emang kenapa kalau kamu masih mau jadi jurnalis? Sebenarnya jurnalis itu menyenangkan, itu passion kan. Tapi nggak kekejar, Kak Ros. Ketawanya kayak aku tuh ngerasa kayak apartemen mau dijual. Jadi jurnalis biasanya nanya-nanya orang, tapi dia viral karena konten Q&A, orang yang nanya-nanya dia gitu ya. Pernah nggak dia dulu waktu jadi jurnalis nanya-nanya pertanyaan yang ngeselin? Oh enggak, aku jurnalis yang baik dulu. Masa? Coba Baik. nanti aku pengen tahu ya kalau kamu jadi jurnalis pertanyaan Oke, kayak apa ya. benar. Kita lihat dulu ini waktu tahun 2018. Apa yang terjadi pada dia dan padaku waktu tahun 2018 itu. Kali hai hum juga di bani pasangan kamu bilang apa? Kamu viral gara-gara suka nyanyi keras-keras di mana-mana. Kalau pacar sih awalnya dia udah tepok-tepok jidat gitu kan, lama-lama dia udah malas kayak tepok jidat. Gak masalah, yang penting lu punya pacar. Lo. Kevin kayaknya. Itu 2018 ya. 2018. Gracia Indri udah punya bayi ya kan. Jadi udah nikah. Chan Kelvin masih jomblo. Vin, aku nggak ngomong ya. Kita doain. Oke, ini ada videonya ya. Jadi setelah 2018 kamu terus membuat jadi konten kreator, akhirnya full time konten kreator. Full time content bisa creator. beli rumah, Bangun kontrakan. bangun kontrakan, bikin kos-kosan juga. Kamu saingan sama dia? Ya, tapi beda segmen kayaknya kita. Segmenku masih yang mendang-mending. Terus beli mobil cash ya, dan bahkan dia bikin kontennya itu ya. Ya. Selama kamu membantu dia memvideoin hal ternekat, teraneh yang pernah dia minta atau dia lakukan sebagai konten kreator tuh apa menurut kamu? Dan itu kamu malu banget sebetulnya ya. Selain berikut ini jawabannya ya. Jangan kemana-mana tapi baik. Terus bersama dengan Denda Marah-Marah dan istrinya Dea, Rati Aristia juga ya. Tadi kan dia cerita bahwa dari 2018 mulai viral, akhirnya dia menekuni dan akhirnya full time menjadi konten kreator, bisa beli mobil secara cash salah satunya ya. Di komen netizen coba kita lihat komen netizen bunyinya. Lupa deh yang udah kerja banting tulang jangan nyerah ya. Lihat orang marah-marah bisa beli mobil. Yang berikutnya modal marah-marah doang bisa beli mobil. Gua kerja keras pakai kuda dari subuh ketemu gelap cuma dapat tipes. Lanjut berikutnya, berkah marah-marah yang konsisten bisa beli mobil baru kijis-kijis. Mantap Bang Jeda, keep angry. Tapi kita perlu tahu ya, ini kan jadi konten kreator kan kita nggak tahu kerjanya tuh seperti apa sebetulnya. Apa yang kamu lakukan per hari itu harus ngapain aja? Sebenarnya yang teman-teman yang belum tahu mungkin adalah ketika orang nanya, kan itu pertanyaannya memang lucu-lucu tuh kan. Tapi di balik itu adalah aku tuh nulis. Jadi ini pertanyaannya apa, aku harus jawab apa supaya nanti dia punchline, supaya dia nanti pecah. Itu aku harus tulis. Nanti kurang deh. Tulis lagi. Nah, setelah posting pun aku tuh punya kayak komit untuk tetap engage kan sama followers aku. Jadi aku sediain waktu 1 jam setelah post untuk bales-balesin komen. Jadi tuh sampai aku ada beberapa followers yang aku akhirnya kenal karena dia tiap hari komen. Tiap hari komen dan akhirnya ngobrol, dan aku akhirnya sampai tuh fallbackin tuh mereka. Jadi tuh aku benar-benar engage sama mereka. Jadi sekali video itu berapa kali diulang-ulang? Pernah berapa kali diulang? Yang 10 kali juga ada. 10 kali juga apalagi ada. kalau misalkan itu dia endorsement kan. Nah, endorsement itu kan dia harus pertanyaan, jawabannya lucu. Nah, dari jawaban lucu ini harus ada bridging ke produk. Itu tuh. Jadi aku ada pernah pertanyaan, Ultraman habis berantem dia terbang kemana? Terus aku jawab tuh marah-marah kan.
Ya mana aku tahu memang aku bapaknya Ultraman. Kenapa sama aku ditanya? Ultraman mungkin pergi dia mau belanja online. Oh. Masuk tuh produk. Masuk. Itu arahnya. Jago ya. Pakai bajunya warna apa tuh? Iya. Nah tadi aku kan tanya sama dia ya, yang paling nekat konten yang pernah kamu lihat dilakukan oleh Jenda apa? Yang paling nekat ya itu sih sebenarnya yang joget-joget di atas Mikrolet itu. Karena itu ada kayak lepas kancing ya? Iya, dia lepas kancing, orang lagi rame banget kan, terus itu di deket rel kereta gitu ya. Terus stasiun Angkot-angkot lagi Kalibata, ngetem, Kak. halte lagi ngetem. Jadi penumpang-penumpang yang turun dari kereta juga apaan nih gitu. Ini juga ada satu ini, ada foto Jenda dan mamanya gitu ya. Nih tuh. Dan ini katanya salah satu juga kamu mengucapkan terima kasih ke mama karena beliau lah juga yang memotivasi kamu. Betul. Sampai akhirnya apa ya istilahnya bisa fokus juga ke dunia konten kreator ini. Ya bisa dibilang sebenarnya mama ini adalah titik balik bagaimana aku fokus di konten kreator. Jadi waktu itu mama pernah sakit 1 tahun, benar-benar yang cuman bisa di atas tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Aku yang ngurus sendiri karena aku tuh anak tunggal dan mama sendiri membesarkan aku. Sampai aku akhirnya harus berhenti kerja karena memang nggak bisa ditinggal si mama tuh. Penyakitnya ada banyak waktu itu, ada diabetes, ada jantung, ada saraf kejepit, ada lambung. Jadi dokter aja bingung untuk ngasih treatment obatnya. Nah, jadi aku tuh pagi belanja, terus bikinin sarapan, terus ngasih minum obat, nemenin gitu. Tapi tetap pura-pura kerja dari rumah karena nggak mau mama tahu kalau aku udah berhenti kerja gitu. Nah, saat aku pura-pura pergi itu aku mulai ngonten. Jadi sambil bikin konten pelan-pelan dan akhirnya berproses ya sampai sekarang. Jadi itu titik baliknya karena aku ngurus mama. Berikutnya ada foto nih pernikahan kalian. Dea, udah pacaran udah lama banget kan? Udah. Dia juga udah ditolak berkali-kali gitu ya. Ini dukun bertindak atau gimana? Ya kalau ngelihat posisinya gini, dukun juga nyerah kayaknya. Iya Dea, apa yang membuat kamu akhirnya yakin? Dia serius dan inilah sosok yang akan mendampingi hidup kamu gitu. Kalau dibilang akhirnya yakin nih maksudnya dari pas nembak buat pacaran atau dari pacaran? Sampai ya pacaran sampai akhirnya kamu mau jadi istrinya mau jadi istri. Apa ya? Dia itu yang aku lihat yang jelas pekerja keras sih. Aku butuh itu buat jadi imam lah gitu ya. Terus dia ini pinter kan Kak, wawasannya tuh luas sebenarnya menurut aku. Jadi aku suka ngobrol sama orang sebenarnya, apalagi sesuatu yang banyak yang aku belum tahu gitu. Nah aku tuh banyak tahu dari dia. Sama dia selalu ada sih buat aku tuh standby terus. Oke, kan kontennya Q&A ya. Tiarisnya kita coba ya, jawab kayak ala-ala dia gitu ya, ngegas ya kan. Kita marah-marah nih. Lagi marah-marah. Coba kita mau dengar kalau dia jawabnya gimana. Ada pertanyaan ya coba. Bareng sama Tia kan? Iya, coba kita lihat pertanyaan buat siapa nih, Mbak Tia ya. Oke. Apa benar kalau geng cendol arisan sekali dapat itu 400 juta? Kalau dapatnya segitu iurannya seorang bisa sekitar 30-40 jutaan dong. Jawab. Gimana nih Benar atau tidak? Benar atau tidak? Apa 400 juta? Ya enggak, ya. Takut habis ini diramein sama grup temen-temen. Dia dua, bingungnya dua. Satu bingung jawab pertanyaannya, dua cara jawab pertanyaannya dia bingung. Ada pertanyaan yang lain nggak? Tapi kan kemarin viral emang Luna Maya gitu, terus dia bilang katanya mau buat renovasi kamarnya. Ya. Emang segituan. Kan lumayan kali kalau buat sambil nabung-nabung. Oh iya, gitu oh kan. iya. Kan itu kan, iya benar, itu jawabannya. Kan Iya. itu sambil nabung. Iya kan lumayan buat sambil. Berarti benar segitu. Iya. Aku nggak ngomong gitu. Kalau memang benar segitu, jangan temenan ya. Kali arisan segitu banyak. Temenan. Nggak usah. Bahaya kali. Ini belum ngomongin belanjaannya nih mereka nih. Apa yang di check out? Aduh, pusing. Nah, tapi kan kita mau ngomongin bisnis apa gitu. Iya. Bisa bikin apa Gitu, itu pergaulan yang bagus loh, walaupun iurannya. Tahu nggak kenapa dia nggak mau jawab? Kenapa? Takut suami-suami temennya pada lihat. Oh begitu arisan kalian rupanya itu. Enggak, tunggu. Suami kamu tahu nggak?
Tahu lah. Jadi gitu. Oh iya. Ayo berikutnya buat siapa nih? Bang Jenda. Menari di atas penderitaan orang lain itu termasuk tarian daerah mana? Tolong jawab, Bang. Kalian ke Taman Mini pun kalian cari itu tari-tarian daerah, nggak ada menari di atas penderitaan orang lain. Kenapa jadi sama aku tanya nggak ada bakatku menari? Aku nggak pernah marah depan dia nih sebelumnya nih. Ini namanya anjungan derita, ya kan? Ini pertanyaan buat dia bagus-bagus, pertanyaan buat aku menari di atas penderitaan orang lain. Ini sebangsa itulah pertanyaan yang sering kamu dapetin. Betul. Pertanyaannya kalau bahkan ditanyakan sama Kak Seto pun nggak sabar pas itu. Kak Seto pasti akan langsung parkour. Enggak, kamu tuh jawab kayak gitu tuh agak ada rasa pusing nggak sih sesudah gitu? Justru kalau sehari nggak jawab begitu pusing aku. Oh gitu ya, karena agak engage nggak tinggi, duit kurang masuk. Iya. Oke, baik kita nanti akan ini. Abis ini kita mengundang ada cowok ganteng. Oh ya itu. Lapar kan? Kita suruh mereka masak. That's right. Nanti kita cobain nanti. Kamu boleh, mungkin ini bisa jadi konten selanjutnya ya. Masak sambil marah-marah. Marah-marahnya aja aku, kalau masak nanti aku yang pusing nih. Nanti kita bareng-bareng, kita lihat dulu profilnya Victor dan Alden berikut ini. Sudah ada tambahan ya, Victor dan Alden. Tadi Jenda bilang bahwa satu kelebihan kamu adalah mulut kamu manis. Kalau mulut sudah punya kalian mulut manis, tidak perlu ganteng. Nggak perlu ganteng. Orang ganteng tuh kalau hanya yang bermulut manis dan lucu. Oh iya. Ada tertinggi tuh. Victor dan Alden ini dua-duanya ganteng dan bisa masak. Itu juga satu nilai lebih ya kan? Iya bisa ya kamu ya. Coba kita tes sekarang masakannya gimana ya. Tolong ini ada bahan-bahan di depan ini, terserah deh kalian mau apain ya. Silakan sambil dilakukan sambil aku tanya-tanya. Mulai dari sekarang ya. Aku ikut masak ya. Kamu juga, tolong ikutin. Nanti nggak enak. Aku nggak mau kalah sama yang ganteng jadi. Ini kan pasangan pengantin baru, kita lihat kekompakannya ya dia ya gitu ya. Kita jadi juri aja ya. Kita Google Meet ya, kalau Victor sama Alden apa sih yang lagi ramai diperbincangkan orang? Yang pertama adalah mereka itu Victor Alden. Bromance. Ini lagi rame. Iya, lagi rame diomongin. Kalian tuh akrab banget. Dari sejak kompetisi waktu itu kan? Kalian bukannya kayak jadi kompetitor. Oh iya. Kamu malah bantuin dia. Agak telat. Di sini lumayan rame. Ya. Kalian masih di tahun ini lah. Wah, ada yang lebih baru lagi sih. Enggak, tapi kalian kalau disebut tuh bromance ini terlalu akrab apa terlalu ini banget sih gitu-gitu, kerasa terganggu nggak sih? Kenapa? Masa dibilang akrab terganggu? Iya, maksudnya akrab banget nih cowok-cowok berduaan, ceweknya mana gitu. Rasa agak terganggu. Sama nggak sih kita? Enggak, itu kan Enggak, lebih ke kayak yang cowok-cowok kita tuh emang support satu sama lain aja waktu competition. Nah, kenapa? Jadi lawannya Ya masa kita musuhan, Iya. kan kita kan di karantina kan bareng. Ya pasti kita saling support aja lah. pasangan gitu. support. Oke, terus habis gitu. Kebetulan emang banyak yang suka ngeliatin kita berteman gitu loh. Oh, kan kalian sekarang juga tinggalnya sama kan tuh, barengan kan? Enggak sih. Hah? Enggak barengan? Udah enggak sih. Udah enggak? Kenapa udah enggak? Dulu sempet awal-awal kita kan masih ngerantau bareng. Masih nggak tahu tempat-tempat yang mana. Kita join, sharing. Terus? Ya aku memang kayak butuh space gitu sih. Kayak nggak bisa terlalu rame, nggak bisa terlalu penuh gitu. Terus juga ya ada tempat yang lebih ini sih, lebih nyaman buat aku. Terus juga Aku dia juga, udah pindah kan? aku juga pindah juga cari tempat yang lebih besar ya? nyaman. Oh, tapi kalian masih berteman kan? Masih berteman. Bukan terpisah tuh karena lagi musuhan gitu bukan ya? Ya enggak dong. Ya puji Tuhan masih temenan ya. Temenan, walaupun ya pasti mau gimana pun pasti kadang ada lah debat. Oh, oke, baiklah. Ini ada kompilasi kenapa sih mereka disebut bromance antara Victor dan Alden. Seperti apa? Kemesraan hubungan bromance. Kata-katanya kemesraan. Ya kan akrab. Kita lihat yang berikut ini. Oke, sekarang udah pindah nih. Udah punya pacar belum sih sekarang kamu Victor, Alden? Kebetulan ada lah yang deket sama aku. Cuman kalau bilang pacar, ya belum sampai sana. Cuma ada yang deket. Kalau kamu Alden? Sama sih. Hah? Sama. Yang dekat dong. Ya ada dekat, tapi belum official. Jadi kalau ada pasti kita inilah publish atau pasti orang tahu lah. Artis emang? Hah? Artis emang? Inisialnya Fanny Rose. Iya.
Bisa banget sih. Oke. Kita pengen lihat kemampuan Alden gimana? Kalau kemampuan Victor sudah tak diragukan lagi hati-hari ya. Alden diam-diam sekali ngomong. Iya. Alden, kita coba tes Alden. Kalau Alden gimana? Kalau kamu Alden sukanya cewek kayak apa sih Alden? Kamu sukanya cewek kayak apa sih Alden? Aku suka cewek yang ini kayak suka ngurusin. Gitu. Suka keibuan banget gitu. Mati ya. Ajarin Jenda, ajarin. Nanti ketemu kita ya. Oke. Oh, dia suka yang mengurusin, dia nggak suka yang gendutin ya. Berarti itu aku. Dari kamu? Sukanya ngurusin. Kamu suka ngurusin kucing. Nyau. Oke, sekarang saya tanya ya, di antara kalian, siapa yang di antara kalian yang merasa orang yang paling berantakan? Siapa? Di antara kalian berdua? Di antara kalian berdua? Aku. Jenda. Aku kadang lah, Kamu kadang ya? berantakan, kadang Aku sering berantakan, cuman aku selalu setelah itu berantakan aku beresin lagi. Gitu. Iya. Tia, kalau hati kamu berantakan, panggil Victor aja. Lanjut sih, baca Tia. Siapa yang? Oke. Siapa yang ngerasa paling royal? Ayo, Jenda sama dia. Siapa yang paling royal di antara kalian berdua? Paling royal. Paling Ayo. royal. Royal atau loyal? Royal. Yang paling royal aku, tapi duitnya duit dia. Oh ya bagus. Ya. Manja itu. Aku juga. Victor sama Alden di antara kalian berdua siapa yang paling royal? Bentuknya gak bulat tuh. Bentuknya. Gosong ya? Panas. Serius banget nih berdua ya? Kalau yang ini gue nggak tahu ada yang mau makan Karena dan nama kita sebagai master chef dipertaruhkan. Oh, dipertaruhkan. Ya kan nanti Kalau gampang. kurang enak. Nanti aku bilang enak atau nggak enak tergantung rayuan kalian berdua. Waktu itu Siapa yang paling royal di antara kalian berdua? paling royal sebenarnya sama aja sih. Sama Gak ada aja, yang pelit ya. Dua-duanya royal apa dua-duanya pelit? Royal. Oh, royal. Siapa lagi? pertanyaan selanjutnya siapa yang kalau di kamar mandi paling lama? Jenda sama dia. Kasih lu ya sih. Aku tuh kalau masaknya harus fokus sekali nih. Nanya-nanya aja tuh. Yang di kamar mandi paling lama? Ya, jangan bilang barengan. Kan suami istri. Pengantin baru. Iya, iya. Kayaknya lebih lama aku sih. Oh, Karena aku bikin konten di WC? ya suka balasin komen di WC biasanya. Oh. Alden sama Victor? Aku. Ngapain? Kalian Jawab itu, weh. kamu ritualnya pakai luluran gitu ya Alden ya? Iya, aku pokoknya harus benar-benar bersih lah. Dia tuh Kayak he's gitu. taking his time lah. Kalau gue sekarang langsung sacet-sacet gitu. Oh, kalau satu Gak boleh ada celah-celah yang terlewat gitu. gemes banget ya semuanya. Aduh, oke. Kalian dipancing kakak-kakak kalian ladenin ya. Makin kalian bakar. Lanjut, siapa yang lebih enak masakannya? Alden sama Victor, siapa di antara kalian paling enak masakannya? Kita punya inilah. Ada ciri khasnya khas. sendiri-sendiri lah. Apa? Kalau kamu apa Victor? Enggak. Victor menurut kamu masakan Alden yang paling enak apa? Masakan Alden yang paling enak, jujur. Belum pernah nyobain. Kok jawabnya lama? Kayaknya aku pernah nyobain ini sih. Apa? Apa ya? Steak. Steak. Oh, yang paling gak enak apa? Oke, Dia masak apa? steak. Alden paling gak enak? Enggak sih, dia kalau masak ya yang dia confident gitu. Oh, oke. Alden, Gitu. masakan Victor yang paling enak apa Alden? Dia jago di ini, Malaysian. Malaysia. Oh, Malaysia. Dia paling sering bikin ini. Kari-karian Kari, berarti? ya. Betul, Kari lo tahu. ayam. Aku juga Kalau jago kamu masak apa? Masak apa kalau kamu? Aku Hah? Masak air. mie, Oh, mie ya. mie instan. Iya. Gunting masukkan. Iya, Nah, jago. jadi. Itu semua orang juga jago. Oke, Tia, apa lagi Tia? Kamu apa? Belum. Oke, siapa yang lebih sering marah-marah dan gampang emosian? Victor sama Alden. Mungkin aku sih. Kamu, Karena aku orangnya nggak bisa gitu loh, kayak misalnya ngeliatin sesuatu yang aku kurang suka, nggak bisa kayak diam gitu. Kamu pernah berantem gak sih sama Alden? Ya ada. Ya ada lah. Gara-gara pasti apa sih debat. biasanya kalau berantem? Apa ya? Gara-gara ya karena kalau aku ada sesuatu orangnya
aku orangnya lebih diem, jadi nggak langsung ngomong. Ya, Jadi kalau aku tuh langsung. dia langsung ngomong, jadi mungkin karena aku diem kayak ya udahlah nanti juga baik aja. Tapi lama-lama ternyata numpuk gitu. Terus Berantemnya gara-gara dendam ya? Iya, terus jadinya kayak komunikasinya miskom. Ini aku penasaran loh kalau mereka berantem itu bahasanya kayak gimana ya? Pasti kamu tuh udah gitu ya. Nanti selain yang kita lihat contohnya ya. Udah bahasa ini ya. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Nanti bisa dicontohin ya. Mungkin bisa jadi kontennya Jenda nanti setelah yang berikut ini. Semua di konten. Masih ya, Bu. Masih baiklah, sudah selesai ya. Itu sudah selesai, ini sudah selesai, tapi dia lebih banyak pressure-nya ya. Jangan sampai kamu kalah enak sama masakannya Jenda yang nyontek tadi resepnya ya. Ini gosong nih Pak, gosong. Tapi bisa dibilang nggak bakalan jauh juga rasanya, karena dia lihat dari kita. Oh iya. Tadi masih ini dia. Ya, tadi semua itu direkam loh. Namanya masak burger, ya memang caranya sama. Nggak ada masak burger dipakein kuah kunyit. Kita nanya sama Alden, sahabatnya. Alden, menurut kamu apa sih kelebihan seorang Victor itu, apalagi kalau lagi pendekatan sama cewek-cewek? Selain mulutnya yang manis ya. Kayaknya cuma mulutnya. Dia ini care dia. Oke. Jadi suka ini ceweknya. Oh, suka lebih ke memperhatikan. dominan. Oh, Cila. Oke. Dominan gimana Mas? Ya maksudnya kamu tuh yang kayak, melindungi apa gitu. apa. Take care. Oke, kalau Victor, kalau menurut kamu apa kelebihan dia nih Alden dalam kategori ke cewek-cewek? Selain bahwa dia sok-sok misterius, diem gitu. Enggak, kalau Alden itu orang ngelihat dia udah kayak baik gitu loh wajahnya, Iya, ya kan? padahal? Jadi, ya baik. Kalau ada padahal. Terus. Udah. Ini omongannya suka menggiring opini. Ya kan? Makanya banyak netizen yang salah mikir gitu loh. Kan dia bilang katanya dia tuh kelihatannya aja baik ya. Itu kan lanjutannya adalah padahal gitu kan. Kalau masih belum percaya ya udah kita saling mengenal lebih dalam. Jadi ya kayak gitu barusan contohnya, Alden itu pinter masuknya kapan gitu loh. Jadi kayak pas kamu lagi lengah, dia masuk. Jadi kamu Sama-sama speaknya jago berarti mereka berdua ya. Pantes cocok ya. Pernah nggak kalian berdua naksir cewek yang sama? naksir cewek yang sama ya. Sedang. Kami nih. Makanya nggak mau dipublish. Iya. Ternyata sama Nggak cewek. bakalan jalan nih. Nggak usah bisik-bisik dong. Oh, ada. Ada. Dan baru-baru Baru ini. banget. Nah, aku bilang juga apa? Ada baru-baru ini. Gimana? Kalian tahu nggak? Ya, Kebetulan orangnya kebetulan ada di sini. tinggal pilih mau yang mana. Ada di sini. Tadi langsung ada di sini. Ada di sini. Ada di sini. Ya antara kalian berdua siapa lagi? Udah tak serius nih bertanya. Pernah nggak deketin cewek atau naksir cewek yang sama gitu? Iya. Pernah. Serius pertanyaan? Enggak. Nggak pernah. Oh, seleranya beda ya. Kamu kan dia suka ngurusin, cewek yang suka ngurusin. Kalau kamu suka cewek yang kayak apa sih? Karena mungkin aku Di sini, kamu di sini. Jangan di situ. Gak pantas gitu. Ada dua gitu. Makanya nggak akan ada yang protes. Biasanya kalau yang muda-muda genit sama Victor, banyak yang dimarahin. Kalau kita kan dipikir nggak berbahaya. Gimana Victor? Kamu suka cewek kayak apa? Aku lebih suka yang hampir seimbang sih menurut aku. Jadi Seimbang kayak sama-sama Berat bisa. badan apa gimana? Bukan. Bukan, maksudnya sama-sama bisa jalan bareng gitu loh. Bukan yang aku take lead atau aku di lead, tapi bareng gitu loh. Oh, setara lah ya. Kalau Tapi tetap aja cowok ada porsinya, cewek ada porsinya. Oh, oke. Gitu kan. Jadi kamu kalau kalian berdua nih kalau lagi traktir makan sama cewek, kalian yang tipe bayarin atau split bill? Oh, Bayarin tapi kalau ceweknya mau split bill, gak apa-apa banget. Iya, jadi kita bayarin kan. Tapi kalau orang ya udah bagi. Oh ya udah. Oh. Iya. Jadi kalau aku milihnya salah. Nggak jadi deh. Split bill. Oh iya. Kalau gitu kita milih siapakah di antara Dari tadi ngobrol aja di sana. di antara burger ini mana yang enak gitu ya? Udah diambil, Udah makan dulu. Siapa kita potong? Setia, kita pilih Aku mana? ini aku mau nyoba Kak Iya, Ros. silakan. Kalau yang itu aku agak gimana gitu. Karena kamu tahu proses masaknya. Takut gitu. Ini aku potongin aja atau gimana? Boleh dong dipotong. Ya ampun, aku juga mau dong dipotongin.
Pindah lagi ke sini kan. Kayaknya kau harus ngotongin punya kami deh, Bu. Nggak mau Aku mau dipotong itu disuapin nih. Oh iya, Kamu benar. disuapin sama Alden apa Victor? Aku yang mana aja deh. Janda makasih ya. Makasih apa belum dicoba? Ada yang mau ngapain namanya nih kayak gini nih? Capek aku masak. Tadi aku kesandung kualat sama Jenda. Kita coba. Aku juga mau nyoba yang itu. Boleh. Silakan. Boleh coba-coba. Istrinya pengen nyoba yang ini. Awalnya nyoba burgernya, kalau besok minta dimasakin kau. Aduh pemirsa, terima kasih ya atas kebersamaannya. Ternyata memang masak tuh menyenangkan. Apalagi kalau masaknya sama Victor sama Alden ya Bu ya. Jadi Nanti kita habis itu ngonten-ngonten lagi ya. Panjang ini urusan, panjang. Jenda kan udah sana Jenda. Diusir lagi. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi sih sampai jumpa di acara